Retret Kepala Daerah gelombang kedua yang berlangsung di IPDN Sumedang, Jawa Barat memasuki hari ketiga. Peserta hari ini mendapatkan materi yang disampaikan Kepala Bappenas. Diawali dengan apel pagi, dalam retret kali ini para kepala daerah mengaku bahwa materi yang diberikan bermanfaat dan bisa diaplikasikan di daerah masing-masing. Hal ini dinilai dapat menjadi awal dari kepemimpinan para kepala daerah selama 5 tahun ke depan untuk membangun Indonesia melalui program-program pemerintah. Dan pemirsa, untuk informasi terkini dari agenda retret gelombang kedua di IPDN Sumedang akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Sabago Visesa. Sabago, apa saja agenda retret di hari ketiga di IPDN dan siapa saja yang memberikan pembekalan materi? Ya, selamat sore Fitri dan juga pemirsa. Hari ketiga retret gelombang kedua di kampus IPDN Jatinangor memang diisi oleh sejumlah materi dari menteri maupun menteri koordinator kabinet Merah Putih. Sebelum pelaksanaan ataupun pemberian materi, ada rutinitas yang harus dilakukan bagi para peserta retret. Di pagi hari misalnya ini para kepala daerah harus melaksanakan senam pagi, lalu kemudian dilanjutkan dengan apel pagi dan berdoa bersama. Selanjutnya para peserta ini diarahkan untuk menuju ke gedung rektorat untuk melakukan ataupun mendapatkan materi dari sejumlah narasumber. Dan memang pada hari ini narasumber ataupun materi yang diberikan dari para menteri ataupun menteri koordinator. Di sesi pertama ada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas yang memaparkan soal penyelarasan pembangunan dari pusat dan di daerah. Kemudian ada Menteri Keuangan yang diwakili oleh Wamenkeu yang memaparkan materi terkait kebijakan keuangan negara dan pertumbuhan ekonomis. Selanjutnya di sesi kedua di Aula Balai Rung Rudini IPDN ada pemaparan dari Menteri Kebudayaan yakni Fadlizon yang menyampaikan tentang memajukan kebudayaan di Indonesia di tengah peradaban dunia. Lalu kemudian ada Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan yang diwakili oleh Wamenko Oto Hasibuan yang menyampaikan terkait tugas Kementerian Koordinator untuk mensinkronisasi dan mengkoordinasikan segala hal terkait hukum, HAM, imigrasi dan kemasyarakatan, juga arahan agar daerah mengambil peran serta dan perhatian terkait isu-isu hukum untuk tercapainya akses keadilan bagi masyarakat. Lalu ada pemaparan materi dari Menko Bidang Politik dan Keamanan yang diwakili Menko Polkam Lodwig F. Paulus yang memaparkan terkait situasi geopolitik global serta ini memberikan arahan menyatukan visi misi bersama menuju Indonesia maju dengan mengimplementasikan Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden. Selain itu ada juga Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang turut hadir memberikan materi terkait ketahanan pangan dan program Koperasi Merah Putih dengan dirinya menjadi ketua Satgasnya. Dan pada sesi yang ketiga yang sedang berlangsung kali ini ada sejumlah ataupun pemaparan dari narasumber, yang ini diantaranya ada Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang memaparkan materi melalui hybrid. Lalu ada Menteri Ekonomi Kreatif dan juga Menteri Pekerjaan Umum yang diwakili oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, lalu ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Serta pada malam hari nanti, Fitri, dijadwalkan akan ada pembekalan dari Kepala Badan Gizi Nasional yang akan memaparkan materi diantaranya soal pelaksanaan makan bergizi gratis yang memang sudah berjalan. Dan pada retret gelombang kedua ini, baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah ini mengikuti pembekalan kepemimpinan ini sejak hari pertama, dan nantinya hasil dari retret kepala daerah gelombang kedua ini akan dilaporkan kepada Presiden dan diharapkan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini bisa mengikuti dengan baik untuk mendengar arahan dan kebijakan pusat langsung dari narasumber utamanya. Demikian Fitri, kembali ke Anda di studio. Sabago Visesa, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.